Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan penciptaan iklim kelas yang kondusif dan pentingnya penciptaan iklim kelas yang kondusif. Tapi sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama aku Khairi Nurul Astarte dengan NIM 1803990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aldi Abdullah, NIM 180003990. Halo, aku Rizky Puspitasari, NIM 1804403. Ya, poin-poin yang akan kita bahas itu ada 5 poin. Yang pertama, apa itu iklim kelas? Yang kedua, ada jenis-jenis iklim kelas. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Yang keempat, ada masalah yang sering ditimbulkan siswa. Dan yang terakhir, ada prinsip dasar pengelolaan kelas. Disimak dengan baik ya. Penciptaan iklim kelas yang kondusif. Sebelum aku membahas lebih jauh mengenai penciptaan iklim kelas yang kondusif, ada baiknya kita mengetahui dulu mengenai apa itu iklim kelas. Pengertian iklim kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru, dan siswa-siswa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis iklim kelas. Menurut Nasution, ada 3 jenis iklim kelas atau classroom climate guru dalam mengajarkan materi pembelajaran. Yang pertama, ada iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Yang kedua, ada iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Dan yang ketiga, ada iklim kelas dengan sikap guru yang real. Apa itu iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter? Artinya, guru menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuan tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak. Sedangkan iklim kelas dengan sikap guru yang permisif itu adalah guru membiarkan anak untuk berkembang dalam kebebasannya tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Dan yang terakhir adalah iklim kelas dengan sikap guru yang real. Artinya guru memberikan kebebasan kepada anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Selanjutnya, masih dalam pembahasan mengenai jenis-jenis iklim kelas, namun ada pendapat lain dari Daycross dan Leron Gray yang mengatakan bahwa ada 3 jenis suasana kelas yang dihadapi oleh peserta didik setiap harinya. Pertama, ada suasana kelas autokrasi, yang artinya guru lebih banyak menerapkan persaingan, hukuman, dan ancaman untuk mengawasi perilaku peserta didik. Kegiatan belajar dan mengajarnya pun cenderung berpusat pada guru atau teacher-oriented. Yang kedua, suasana kelas laissez-faire, ini adalah bahasa Prancis, artinya guru tidak memperlihatkan kegiatannya atau kepemimpinannya sebagai guru, serta lebih banyak memberikan kebebasan kepada peserta didiknya. Kegiatan belajar dan mengajarnya pun didominasi oleh peserta didik atau student-oriented. Selanjutnya ada suasana kelas demokratis. Artinya, guru memperlakukan peserta didik sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, berharga, mampu mengambil keputusan, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Puspitasari yang akan membawakan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas dan masalah yang sering ditimbulkan siswa. Faktor yang pertama, hendaknya cara pembelajaran berorientasi pada cara belajar siswa atau student center. Jadi, guru terlebih dahulu mencari tahu tipe-tipe belajar dari setiap siswanya. Setelah itu, guru memberi media pembelajaran yang cocok dengan tipe belajar siswa tersebut. Yang kedua, adanya penghargaan dari partisipasi aktif siswa dalam setiap pembelajaran.
Contohnya, ketika siswa berani menjawab atau memberi pertanyaan kepada guru, hendaknya guru memberi apresiasi secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, guru bersikap demokratis dalam setiap pembelajarannya. Nah, ini sudah banyak diterapkan di SD-SD yang ada di Indonesia. Contohnya itu adalah pemilihan ketua murid, lalu menentukan jadwal piket, dan masih banyak lagi. Yang keempat, hendaknya guru menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas melalui dialog terhadap siswa tersebut. Jadi saat ada siswa yang bermasalah, hendaknya guru berdiskusi atau mengobrol dengan siswa tersebut untuk mengetahui bagian mana nih yang salah pada siswa tersebut. Yang kelima, hendaknya kelas disetting sedemikian rupa untuk menumbuhkan atau motivasi siswa agar semangat belajarnya semakin meningkat. Nah, contohnya itu guru bisa mengajak siswa bersama-sama menghias kelasnya, membuat kerajinan dari bahan bekas, dan lain-lain. Yang keenam, guru menyediakan sumber belajar yang mudah diakses bagi siswa. Tidak hanya buku-buku pelajaran, bisa juga buku cerita, buku pengetahuan umum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masalah-masalah yang sering ditimbulkan oleh siswa. Yang pertama, siswa sering membuat masalah. Dalam setiap kelas, pasti ada yang namanya siswa yang suka membuat masalah. Nah, siswa tersebut sebenarnya bukan karena dia bandel atau lain sebagainya. Itu mungkin karena dia mencari perhatian atau memang dia memiliki tenaga yang banyak. Oleh karena itu, tenaganya dia salurkan seperti itu. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak mengganggu pembelajaran ialah bisa mengajak siswa tersebut untuk berdialog, berdiskusi, lalu setelah itu menghubungi orang tuanya, berdiskusi juga. Nah, setelah itu guru bisa mencari bantuan ke guru BK yang ada di SD tersebut untuk meminta saran. Baiknya seperti apa ya jalan keluarnya? Yang kedua, siswa sulit berkonsentrasi. Tanda-tanda dari siswa yang sudah tidak fokus mengikuti pembelajaran diantaranya siswa yang suka melamun, suka melihat ke arah luar kelas, menutup buku, mengobrol dengan teman kelasnya, dan lain-lain. Nah, langkahnya itu bisa dari teguran halus, lalu guru mengajak berdialog atau berdiskusi. Baiknya gimana ya? Atau guru juga bisa memberikan ice breaking untuk pelajaran yang dia ajar. Nah, ice breaking ini bisa diselip-selipkan dalam pembelajaran tersebut. Atau bisa juga guru menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan beda dari yang biasanya agar siswa semakin tertarik dan semakin semangat mengikuti pembelajaran tersebut. Yang ketiga, siswa kurang bersemangat. Tanda-tanda dari siswa yang kurang bersemangat diantaranya siswa tersebut sering terlambat, sering lupa mengerjakan tugas, dan lain-lain. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini diantaranya guru bisa mengenali siswa tersebut melalui temannya, melalui orang tuanya, atau bisa juga mengajak ngobrol siswa tersebut. Lalu setelah itu guru akan mengetahui masalah siswa tersebut ada di mana dan bisa mencari jalan keluar dari masalah itu. Yang keempat, siswa egois. Dalam menyelesaikan masalah ini, guru bisa mengajaknya mengobrol, lalu menegurnya secara halus karena siswa ini tidak bisa dilakukan atau ditegur secara kasar. Karena egonya masih tinggi, egonya masih besar, jadi siswa tersebut harus dikasih tahu, harus diberitahu pelan-pelan. Nah, setelah itu guru bisa memberitahu bahwa hal yang ia lakukan itu tidak baik. Terlebih nanti ia akan terjun ke masyarakat. Nah, hal tersebut akan memiliki efek buruk ke depannya kalau ia tidak segera menghentikan sifat egois tersebut. Yang keenam,
Siswa suka merajuk. Siswa suka merajuk ini sangat mengganggu sekali dalam pembelajaran yang ada di kelas, terlebih kalau ia sampai mengganggu konsentrasi teman-teman sekitarnya. Caranya, untuk menyelesaikan masalah ini, diantaranya guru bisa menghubungi orang tuanya, lalu memberitahu orang tua siswa tersebut masalah yang sedang anaknya alami di sekolah. Nah, nanti guru juga bisa minta bantuan terhadap guru BK, lalu guru BK tersebut bisa berdiskusi. Nah, dari diskusi tersebut diharapkan muncul suatu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Yang keenam, siswa pemalu. Di dalam setiap kelas pasti ada yang namanya siswa pemalu atau siswa yang tidak memiliki keberanian sebesar teman-teman lainnya. Nah, mengatasi masalah ini bisa dengan guru memberikan kesempatan siswa tersebut untuk menunjukkan dirinya. Guru juga sebelumnya bisa mencari tahu potensi yang ada di siswa tersebut. Nah, setelah itu guru bisa membimbing siswa tersebut seperti mengikuti lomba, mengikuti kompetisi-kompetisi lainnya agar siswa tersebut semakin percaya diri dan semakin semangat. Izin melanjutkan, saya akan membahas tentang apa saja prinsip dasar pengelolaan kelas dan apa saja yang dapat dilakukan pendidik mengenai lingkungan kelas. Apa saja prinsip dasar pengelolaan kelas? Terdapat 6 prinsip dasar yang perlu dikuasai oleh guru dalam melaksanakan pengelolaan kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan. Ketiga, bervariasi. Keempat, keluasan. Keempat, penekanan pada hal-hal yang positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Pembahasan selanjutnya adalah apa saja yang dapat dilakukan pendidik mengenai lingkungan ruang kelas. Dalam hal menata fisik kelas, banyak hal yang bisa dilakukan pendidik seperti yang pertama, menata ruang kelas. Kedua, mengatur tempat duduk peserta didik dengan tertib dan teratur. Ketiga, mengatur alat-alat pendidikan. Keempat, menata keindahan dan kebersihan. Kelima, mengatur peserta didik. Pengelompokan peserta didik dilakukan menurut kesenangan berkawan, menurut kemampuan, dan menurut minat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.